Bagaimana jika orang pertama yang menyapamu di tempat kerja adalah jenazah yang seharusnya sudah dimakamkan pagi tadi? Ridwan, pemuda 20 tahun yang baru saja bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah rumah sakit di Jakarta, tak pernah menyangka bahwa hari pertamanya bekerja akan dipenuhi bisikan dari balik kantong mayat. Mulai dari pasien yang meminta air setelah meninggal, hingga bayangan hitam di ruang operasi yang muncul di monitor CCTV, Ridwan terperangkap dalam dunia gaib yang tak semua orang bisa lihat atau hadapi. Tapi yang paling mengerikan adalah saat jenazah itu mulai memanggil namanya. Selama beberapa menit ke depan, kisah Ridwan akan mengajakmu menyusuri lorong dingin rumah sakit dan pilihan besar antara bertahan atau ikut mati bersama mereka. Ridwan menatap jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 12.45. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Pusat. Langkahnya sedikit ragu saat memasuki gerbang rumah sakit yang terlihat tua. Dinding luarnya berwarna putih kusam, dan sebagian catnya sudah mulai mengelupas. Bangunannya terdiri dari 5 lantai yang menjulang tinggi, tapi tidak membuat siapapun merasa nyaman melihatnya. Satu hal yang langsung Ridwan sadari sejak masuk adalah hawa dingin yang tidak wajar. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena grogi menghadapi lingkungan baru. Ia hanya membawa satu harapan besar, yaitu bisa bekerja dengan baik, agar bisa membantu ekonomi keluarganya di kampung. Ridwan anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja serabutan, dan ibunya hanya ibu rumah tangga. Maka dari itu, saat mendapat tawaran kerja di rumah sakit ini, ia langsung menerimanya tanpa berpikir panjang. Setelah melapor ke bagian HRD, Ridwan diberi seragam kerja berwarna biru tua, dan name tag bertuliskan namanya. Petugas di sana memintanya naik ke lantai 2 untuk bertemu seniornya, yang nanti akan membimbingnya hari ini. Tangga rumah sakit itu seolah berderit pelan setiap kali diinjak. Dinding lorong di lantai 2 dipenuhi papan informasi, dan beberapa lampunya berkedip redup. Ridwan berjalan perlahan, sambil sesekali menoleh kanan dan kiri, mencari seseorang bernama Rahmat. Tak lama kemudian, ia melihat seorang pria berkumis tipis sedang mengepel lantai dengan gerakan santai. Orang itu memakai seragam yang sama dengannya, hanya saja warnanya sudah agak pudar. "Mas Ridwan?" tanya pria itu sambil berdiri. Ridwan mengangguk sambil tersenyum canggung. "Nama saya Rahmat. Saya yang akan mendampingi kamu seminggu ke depan." Nada suara Rahmat terdengar tenang, tapi tatapannya sedikit berat. Ridwan mengikuti Rahmat menyusuri lorong demi lorong rumah sakit. Ruangan demi ruangan ia lihat, beberapa penuh pasien, namun ada juga yang kosong, tapi semuanya terasa dingin. Rahmat menjelaskan tugas-tugas dasar, seperti mengangkat sampah, mengepel lantai, membersihkan toilet dan mengecek kondisi kebersihan kamar pasien. Sejauh itu semuanya terdengar biasa saja. Namun, semakin lama berada di lantai 2, Ridwan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Entah kenapa, lorong-lorong rumah sakit ini terasa berbeda dari tempat lainnya. Ada rasa sesak di dada setiap kali melewatinya, seperti ada yang mengawasi dari balik kaca atau tirai ruangan. Ridwan sempat berhenti sebentar di depan salah satu ruangan yang tertutup rapat. Tidak ada suara dari dalam, tapi hawa dingin dari celah pintunya menusuk kulit. Rahmat menepuk bahu Ridwan perlahan. "Jangan terlalu sering melamun, fokus saja sama tugasmu." Ridwan hanya tersenyum kaku, kemudian melanjutkan langkahnya. Sepanjang sore itu, Ridwan belajar banyak hal dari Rahmat, seperti cara mengangkat sampah medis dengan benar, membersihkan tumpahan obat tanpa menimbulkan bau menyengat. Tapi satu hal yang Rahmat ulangi terus sejak awal, yaitu jangan terlalu banyak bertanya jika melihat atau mendengar sesuatu yang aneh. Ridwan hanya diam mendengarkan ucapan itu, walau dalam hatinya penasaran. Menjelang maghrib, pekerjaan mereka hampir selesai. Ridwan dan Rahmat turun ke lantai 1 untuk membuang sampah medis di ruangan khusus. Ruangannya kecil, dindingnya dilapisi besi tahan panas, dan ada bau menyengat yang sulit dijelaskan. Rahmat meminta Ridwan menunggu di luar,
hingga ia menyelesaikan pembuangan limbah. Ridwan berdiri di koridor, memandangi ruang IGD yang tampak sibuk, dengan pasien baru datang. Beberapa perawat berjalan cepat dengan wajah tegang. Dan tiba-tiba Ridwan merasa pundaknya seperti ditepuk seseorang. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun ia mencoba tetap tenang. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Tak lama, Rahmat keluar dari ruang pembuangan. Wajahnya seperti biasa, datar dan tidak banyak bicara. Hari pun mulai gelap, dan lampu lorong rumah sakit kini mulai menyala terang. Tapi entah kenapa, menurut Ridwan, suasananya justru terasa lebih suram dari sebelumnya. Sebelum pulang, Rahmat mengajaknya ke ruang ganti untuk menyimpan alat kebersihan. Saat melewati lantai 2, Ridwan melihat sekilas ke sebuah ruangan yang kacanya mengembun. Ada bayangan berdiri di balik tirai putih. Sosok itu hanya diam tidak bergerak. Ridwan langsung menunduk dan mempercepat langkahnya. Rahmat menoleh ke arah yang sama, tapi tidak berkata apapun. "Besok kamu mulai sendiri, tapi tenang saja. Nanti kamu bisa bertanya kepada suster jaga," ucap Rahmat sambil tertawa kecil. Tawa itu terdengar biasa, tapi bagi Ridwan, ada sesuatu yang aneh di balik suara itu. Malam itu Ridwan pulang dengan langkah pelan, memikirkan hari pertamanya yang melelahkan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan paginya, Ridwan datang lebih pagi dari biasanya. Ia ingin terlihat serius dan rajin di awal masa kerjanya. Hari itu, ia diberi tugas membersihkan kamar pasien di lantai 2. Rahmat hanya memberi instruksi singkat, lalu meninggalkannya untuk bekerja sendiri. Ridwan pun melangkah pelan menyusuri lorong, yang kemarin sempat membuatnya merinding. Lorong itu masih sama, terasa sunyi, dingin dan terasa berat. Satu persatu kamar ia bersihkan, mulai dari mengepel lantai hingga merapikan meja kecil di dekat tempat tidur pasien. Di salah satu kamar yang pintunya sedikit terbuka, Ridwan melihat ada seseorang di dalam. Seorang wanita parubaya, mengenakan baju lengan pendek berwarna biru pudar. Kulitnya pucat dan matanya tampak sayu. Namun, ia duduk tegak di ranjang sambil menatap keluar. Ridwan mengetuk pintu sebelum masuk. Wanita itu menoleh. Senyumnya lemah namun tetap ramah. "Bisa tolong belikan saya air mineral?" tanya ibu itu lirih. Ridwan sedikit terkejut, karena tidak menyangka akan dimintai tolong secara langsung oleh pasien. Ridwan melangkah cepat ke lantai bawah, membeli sebotol air dari vending machine dekat lobi. Saat kembali naik ke lantai 2, ia berpapasan dengan seorang dokter muda yang mengenakan jas putih. Dokter itu menyapa, lalu menoleh ke botol air di tangan Ridwan. "Air mineral untuk siapa itu?" tanya sang dokter. Ridwan menjawab polos, "Untuk ibu yang di kamar nomor 12. Mendadak ekspresi dokter itu berubah. Wajahnya tampak kebingungan, bahkan sedikit pucat. "Kamar 12. Apa kamu yakin?" kembali dokter bertanya. Ridwan mengangguk cepat menjawab pertanyaan. Dokter itu tidak berkata apapun, lalu berjalan cepat menuju arah kamar tersebut, dan Ridwan mengikutinya dari belakang. Sesampainya di depan kamar 12, pintu masih sedikit terbuka. Dokter itu langsung masuk diikuti Ridwan. Namun kali ini, tidak ada siapapun yang duduk di ranjang. Hanya ada tubuh yang sudah ditutupi kain putih, dari ujung kepala hingga ke kaki. Ridwan terpaku di tempat. Tangannya masih menggenggam botol air yang kini terasa dingin. Dokter menoleh ke arah Ridwan dan berkata pelan, "Pasien ini sudah meninggal dunia sejak tadi pagi, mungkin sekitar jam 5 subuh." Ridwan merasa tubuhnya lemas. "Tapi saya tadi melihat dia duduk dan bicara." Dokter hanya mengambil napas panjang dan mengatakan, "Bisa jadi kamu salah kamar, karena pasien ini sudah meninggal." Tapi Ridwan tahu apa yang ia lihat. Ia ingat dengan jelas wajah perempuan itu, baik senyum dan nada suaranya. Ia bahkan masih ingat warna baju, dan cara ibu itu memandang keluar. Tangan Ridwan perlahan menaruh botol air di atas meja kecil di samping ranjang. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Hanya suara detak jantung yang kini berdetak keras. Dokter meninggalkan ruangan dengan cepat.
Sementara Ridwan masih berdiri terpaku. Ia melangkah mundur, menatap tubuh yang dibungkus kain putih itu. Perasaannya bercampur aduk antara takut, bingung dan tidak percaya. Ia baru bekerja 2 hari, tapi sudah mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Perlahan ia menutup pintu kamar dan melangkah menjauh. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia tidak salah lihat, ia juga tidak salah mendengar. Wanita itu benar-benar meminta air padanya. Dan sekarang, ia terbaring diam di bawah kain kafan. Ridwan mencoba mengatur napas, lalu berjalan ke ruang pembersih. Sepanjang jalan, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari setiap sudut ruangan. Matanya sesekali menoleh cepat, memastikan tak ada bayangan atau gerakan. Tapi lorong tetap sunyi sepi, seperti tidak ada kehidupan. Di malam hari saat Ridwan hendak tidur, bayangan wajah ibu itu terus terlintas dalam pikirannya. Nada suaranya masih jelas teringat, dan permintaannya sederhana, yaitu sebotol air mineral. Tapi maknanya kini terasa jauh lebih dalam. Apakah itu semacam pesan terakhir? Atau hanya ilusi dari pikirannya yang lelah? Namun Ridwan yakin satu hal, ada sesuatu di rumah sakit ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Di hari ketiga, Ridwan mendapat giliran dinas sore untuk pertama kalinya. Rahmat menyambutnya dengan senyum lesu dan menyerahkan daftar tugas dengan cepat. Sebelum pergi, Rahmat memberi peringatan untuk berhati-hati di lantai 2, terutama di ruang operasi. Ridwan hanya mengangguk meski dalam hati terasa sedikit gelisah. Ketika Ridwan mulai bekerja, matahari mulai tenggelam di balik gedung tinggi kota Jakarta. Lampu lorong rumah sakit menyala temaram, sebagian meredup seperti kehabisan daya. Lorong-lorong terasa lebih panjang dan hampa saat malam datang. Suara langkah kaki Ridwan menggema hingga terdengar mengerikan. Ia mencoba menenangkan diri dengan bersiul pelan, sambil membawa alat pel. Ruang pertama yang ia bersihkan adalah kamar pasien yang berada di ujung lorong lantai 3. Saat ia sedang mengepel, terdengar suara langkah kaki di luar kamar. Ridwan menghentikan gerakannya dan mengintip keluar. Namun hanya ada lorong kosong tanpa ada siapapun. Ia kembali ke dalam dan melanjutkan pekerjaannya, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai tumbuh di dalam pikiran. Setelah selesai, ia menuju ruang operasi untuk membersihkan area tempat sampah. Ruang operasi berada di ujung lorong lantai 1, dan di malam hari jarang ada aktivitas di sana. Ketika Ridwan membuka pintu, ia langsung mencium bau aneh, seperti logam dan obat bercampur dengan bau busuk. Ia menyalakan lampu ruangan dan mulai bekerja. Namun saat ia membuka tempat sampah, matanya terbelalak, karena isi tempat sampah menjadi berantakan. Tisu dengan noda darah, sarung tangan dan plastik infus berserakan di lantai. Padahal Ridwan yakin, tempat ini sudah dibersihkan siang tadi. Ia mengambil napas panjang, lalu mulai membereskan satu persatu benda kotor itu. Saat sedang membungkuk, terdengar suara berderit dari belakang, seperti suara tempat alat bedah yang digeser pelan. Ridwan berdiri tegak lalu menoleh cepat. Ia menelan ludah, dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu ia menuju kamar mandi khusus karyawan, yang berada di dekat ruang sterilisasi. Lampu di dalam kamar mandi menyala redup, seperti tidak menerima aliran listrik. Ketika ia membuka pintu, suara tetesan air terdengar menetes. Ridwan melangkah masuk dan mengecek keran, tapi semuanya tertutup rapat. Tiba-tiba lampu berkedip, lalu dalam sekejap mati dan terang kembali. Saat cahaya kembali stabil, Ridwan melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu kamar mandi. Bayangan itu tidak bergerak dan tidak berbicara. Ridwan menahan napas, lalu perlahan memutar badannya ke arah pintu. Namun saat ia menatap, kembali tak ada siapapun di sana. Dan pintu kamar mandi masih terbuka lebar seperti semula. Ridwan mulai merasakan kulit tengkuknya dingin, seperti disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Tanpa pikir panjang ia keluar dari kamar mandi, dan menutup pintunya dengan cepat. Dalam hati ia membaca doa, sambil menekan dadanya yang berdegup kencang. Meski pekerjaannya belum selesai, tapi malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia melangkah ke ruang sterilisasi untuk mengecek,
dan membersihkan ruangan itu sekali lagi sebelum istirahat. Ketika ia masuk, aroma menyengat kembali tercium, kali ini seperti darah yang mengering. Ia buru-buru membersihkan area itu, lalu menuju ruang istirahat kecil yang tersedia untuk staf malam. Ridwan duduk di kursi kayu dan membuka bekal makan malamnya. Namun nafsu makan tiba-tiba hilang, ketika wajah wanita yang meninggal kemarin muncul di benaknya. Permintaannya yang sederhana, dengan senyum yang lirih, dan kenyataan bahwa ia sudah meninggal saat meminta tolong. Kini ditambah dengan suara langkah misterius, lampu yang meredup dan bayangan tanpa wujud. Ridwan mulai menyadari bahwa ia benar-benar sedang berada di tempat yang mengerikan. Bukan sekedar rumah sakit tua, tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Malam itu Ridwan tidur di kursi dengan lampu menyala terang. Namun tidurnya tidak nyenyak. Beberapa kali ia terbangun, karena merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Dan tiap kali ia menoleh, hanya ada lampu redup, dan bayangan benda-benda yang terlihat lebih seram saat malam. Sebelum fajar Ridwan mendengar suara langkah kaki, yang membuat tubuhnya menggigil. Langkah itu tidak datang dari lorong, tapi dari dalam ruang istirahat tempat ia tidur. Malam itu suasana rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Ridwan sedang menyapu lorong lantai 1, ketika Rahmat menghampirinya dengan wajah yang tegang. "Kamu bisa naik ke lantai 5. Ada info kalau besok pagi ada inspeksi mendadak dari kantor pusat." Ridwan hanya mengangguk, meski dalam hati ia agak ragu. Lantai 5 adalah bagian rumah sakit yang jarang dijamah. Di sana tidak ada pasien, tidak ada karyawan dan hanya sebuah ruang senam tua, gudang alat fisioterapi, dan deretan kamar kosong yang tak pernah dipakai lagi. Beberapa suster menyebutnya sebagai lantai mati, tapi Ridwan tidak ingin menolak tugas itu. Ia mengambil alat kebersihan, menaiki lift sendirian dan menekan tombol lantai 5. Perjalanan di dalam lift terasa lebih lama dari biasanya. Lampu di dalam lift sempat redup, membuat Ridwan memandang ke atas dengan cemas. Begitu pintu lift terbuka, aroma debu dan dingin langsung menyergap wajahnya. Udara di lantai 5 seperti tidak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Lantai berdebu dengan cat dinding mulai mengelupas. Langkah Ridwan menggema, menyusuri lorong menuju ruang senam. Pintu ruang senam sedikit terbuka, mengeluarkan cahaya remang dari jendela kecil di sisi kiri. Ridwan mendorong pintu perlahan, menunjukkan ruangan kosong yang luas, dengan cermin besar di satu sisi, dan rak alat senam yang tertutup kain putih di sudut ruangan. Ia mulai menyapu perlahan, menghindari suara keras karena suasana begitu senyap. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Di pojok ruangan dekat cermin besar, seorang wanita sedang duduk, dengan punggungnya membelakangi Ridwan. Rambut panjangnya terurai, mengenakan kebaya hijau tua dengan brokat pudar. Ridwan hanya terdiam, pikirannya mencoba rasional, menganggap wanita itu mungkin petugas dari bagian lain. Tapi siapa yang duduk diam seperti itu? Di lantai 5 ketika malam hari, perlahan Ridwan mendekat. Langkahnya ringan hampir tanpa suara. Wanita itu tidak bergerak. Kepalanya tetap menunduk dengan tangan di pangkuan, seolah sedang menangis atau menunggu seseorang. "Ibu," panggil Ridwan lirih, namun tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat hingga menyisakan jarak 1 meter lagi. Ridwan bisa melihat tangan wanita itu pucat seperti lilin. Dan saat ia menjulurkan tangan untuk menyentuh bahunya, wanita itu menghilang. Menghilang begitu saja di depan matanya, tanpa ada suara dan gerakan. Kini udara dingin tiba-tiba menyelimuti tubuh Ridwan. Ia mundur 2 langkah dengan napas sesak. Cermin besar di belakang tempat wanita itu duduk masih memantulkan ruangan kosong. Tapi di dalam pantulan cermin itu, Ridwan melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ia membalik tubuh dengan cepat, dan hanya ada ruangan kosong dengan sedikit cahaya dari jendela. Dengan tangan gemetar, Ridwan menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Ia tidak berani melihat ke cermin lagi. Saat hendak keluar dari ruangan, pintu sempat tertutup sendiri perlahan, seolah dipegang oleh sesuatu yang tak tampak. Ridwan menariknya cepat dan lari menuju lift. Tangannya dingin saat menekan tombol turun.
Lift terbuka dengan suara yang berat. Lalu ia masuk dan menekan tombol lantai 1. Diikuti pintu lift yang menutup dan mulai bergerak turun. Namun saat sampai di lantai 4, lift berhenti lalu pintu terbuka perlahan. Lorong di lantai 4 tampak gelap. Hanya satu lampu redup menyala di ujung. Tak ada suara dan tak ada siapapun. Tapi Ridwan merasakan sesuatu. Perasaan aneh, seperti dilihat oleh banyak mata dari kegelapan. Pintu lift tidak kunjung tertutup kembali. Ridwan menekan tombol berulang-ulang. Akhirnya setelah 15 detik yang terasa seperti berjam-jam, pintu kembali menutup dan lift turun ke lantai 1. Begitu sampai Ridwan langsung keluar dan berlari menuju ruang staf. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia lalu menatap jam dinding, yang baru menunjukkan jam 9 malam. Malam masih panjang, tapi Ridwan tahu satu hal dengan pasti. Lantai 5 bukan tempat kosong biasa. Dan wanita berkebaya hijau itu bukanlah manusia. Setelah kejadian di lantai 5, Ridwan tidak bisa tidur semalaman. Kepalanya penuh dengan bayangan wanita berkebaya yang duduk di sudut ruang senam. Setiap kali menutup mata, ia melihat cermin besar dan pantulan bayangan yang tidak seharusnya ada. Pagi harinya sebelum jam tugas dimulai, Ridwan duduk termenung di ruang staf. Tangannya memegang gelas kopi, tapi tak pernah ia minum. Rahmat masuk melihat Ridwan, lalu duduk di kursi seberangnya, tanpa berkata sepatah kata pun. Beberapa detik tanpa suara, lalu Rahmat bertanya dengan pelan, "Kamu lihat sesuatu di atas?" Ridwan mengangguk pelan, seakan tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Rahmat sudah tahu dan ia menarik napas, lalu mulai bercerita. Rumah sakit ini bukan tempat biasa. Banyak yang tidak kuat bekerja di sini lebih dari 3 bulan. Ridwan menoleh mendengarkan dengan serius. Dulu sebelum kamu masuk, ada 2 petugas kebersihan. Sama-sama berusia muda seperti kamu. Satu dari mereka berhenti tiba-tiba dan yang satu lagi menghilang tanpa jejak. Malam itu dia dapat tugas membersihkan ruang jenazah, tapi tak pernah keluar dari ruangan itu. Dan besok paginya, kantong mayat di sana terisi penuh. Tapi ada satu kantong yang aneh, terasa lebih berat dan lebih dingin. Ketika dibuka, isinya adalah jenazah petugas kebersihan yang hilang tadi malam. Ucap Rahmat sambil menunduk. Ridwan menelan ludah dengan tubuh merinding. Apa dia dibunuh? Tanya Ridwan pelan. Rahmat hanya menggelengkan kepala dan mengatakan, tidak ada luka tanda kekerasan, namun wajahnya seperti orang ketakutan. Ridwan terdiam menggenggam gelas kopi, sambil mendengarkan cerita Rahmat. Dan itu bukan satu-satunya kejadian aneh di sini, Rahmat melanjutkan. Namun suaranya makin pelan seolah takut didengar. Pernah ada satu jenazah hilang dari ruang pendingin, dan semua kamera CCTV serentak tidak berfungsi malam itu. Besoknya jenazah itu ditemukan di ruang gizi, duduk di kursi roda dengan mulut penuh makanan. Ridwan nyaris memuntahkan kopi yang belum sempat ia minum. Rahmat memutar wajah, menatap mata Ridwan dalam-dalam. Kamu masih mau lanjut kerja di sini? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kabut dingin. Ridwan tidak langsung menjawab. Ia tahu ketakutan bisa membunuh logika. Tapi ia juga tahu, gaji bulan ini belum cukup untuk bayar kontrakan ibunya. Dengan suara pelan Ridwan menjawab, saya lanjut bekerja di sini. Rahmat mengangguk pelan, seraya berkata, maka bersiaplah, karena yang kamu lihat kemarin baru pembuka dari cerita panjang di tempat ini. Hujan turun rintik-rintik membasahi kaca jendela rumah sakit. Udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang dan menggigit kulit. Ridwan baru saja selesai mengepel lantai 3 dan hendak turun ke bawah. Namun ada pesan singkat dari perawat jaga, yang memintanya memeriksa ruang jenazah. Alasannya sederhana, pintu ruang pendingin terdengar terbuka sendiri dan berbunyi beberapa kali. Ridwan mengangguk, meski hatinya menolak keras untuk ke sana di malam hari. Tapi ia tidak punya pilihan. Tangannya menggenggam erat kunci ruangan, sambil melangkah menuju lorong sempit ke arah basement. Lampu-lampu di dinding hanya menyorot sebagian lantai, menciptakan bayangan panjang yang mengerikan. Tangga menuju ruang jenazah, seperti memandunya ke tempat yang sunyi dan sepi.
Sesampainya di depan pintu, ia sempat berhenti. Hembusan napasnya berembun. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci dan memutar gagang pintu. Pintu berdecit pelan, membuka jalan menuju ruangan dingin yang sunyi. Bau formalin dan logam segera menyambut hidungnya. Ruangan itu dipenuhi 6 kantong jenazah, tertata rapi di atas meja besi. Ridwan memeriksa satu persatu, memastikan semuanya tertutup rapat. Sampai ia melihat, satu kantong di sudut kanan belakang mulai bergerak. Awalnya pelan, seperti ada angin bertiup di bawahnya. Tapi kemudian, kantong itu bergetar bukan seperti kain yang tertiup angin, melainkan seperti ada seseorang di dalamnya. Ridwan terpaku, tubuhnya kaku di tempat. Dari dalam kantong itu, terdengar suara meminta tolong nyaris seperti bisikan. Ridwan memutar badannya ingin lari, namun langkah kakinya berat, seolah lantai menahannya. Suara itu kembali terdengar. Dengan sisa keberanian, Ridwan mendekati kantong tersebut. Tangan kirinya menyentuh resleting logam yang dingin. Lalu Ridwan membuka kantong mayat secara perlahan. Kain putih di dalamnya tampak lembab dan dingin. Dan ketika terbuka setengah, Ridwan melihat wajah pucat dan mata jenazah itu tertutup. Tapi bibirnya tersenyum dan tiba-tiba matanya terbuka. Pandangan jenazah itu langsung menatap Ridwan. Warna matanya kelabu seperti kabut. Ridwan mundur satu langkah, tapi tangan jenazah itu bergerak menggapai pelan ke udara. Seolah ingin menangkap Ridwan, mulutnya bergerak lagi dan kali ini lebih jelas. "Kamu bisa melihatku." Ridwan menjerit. Tubuhnya terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Ketika ia membuka mata, lampu ruangan sudah terang dan Rahmat ada di sampingnya. Ridwan duduk perlahan dengan kepala berat. "Ada jenazah yang bicara," ucapnya pelan. Rahmat hanya terdiam, dan tatapannya bukan karena kaget melainkan paham. "Yang mana?" tanya Rahmat. Ridwan menunjuk kantong di sudut kanan belakang. Rahmat melangkah ke sana, membuka sedikit kantong mayat. Di dalamnya jenazah seorang pria paruh baya. Matanya tertutup. Wajahnya juga tenang dan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Tak ada senyum apalagi tangan yang bergerak. Ridwan gemetar dengan lutut lemas. "Aku yakin tadi dia hidup." Rahmat duduk di sampingnya, meletakkan tangan di bahu Ridwan. "Kamu bukan orang pertama yang melihat jenazah hidup kembali. Dulu ada suster yang melihat jenazah menangis di sini. Atau jenazah yang membuka mata dan berbisik meminta maaf." Ridwan memegang kepalanya yang pusing dan kembali bertanya, "Apa semua jenazah bisa bangkit seperti itu?" Rahmat menggelengkan kepala. "Tidak semua, tapi ada beberapa yang urusannya belum selesai di dunia." Ridwan menarik napas panjang dan bertanya, "Jadi aku tidak gila?" Rahmat menatapnya, lalu menjawab pelan, "Kamu justru sudah mulai melihat yang sebenarnya." Hari itu kepala ruangan operasi datang dengan wajah murung. Ia memanggil Ridwan dan menunjukkan foto-foto dari ponselnya. Foto itu menampilkan kondisi ruang operasi pagi tadi. Kabel-kabel terlepas dari colokannya. Alat-alat bedah tercecer di lantai. Dan di salah satu meja, ada bekas seperti tapak tangan berlumuran darah. Ridwan hanya diam sambil menahan napas. Padahal malamnya ruangan ini sudah dikunci. "Kamu bisa bantu bersih-bersih malam ini. Sekalian kamu cek kembali kondisi ruang operasi," ucap kepala ruangan operasi. Ridwan hanya dapat mengangguk perlahan. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat ia menuju ruang operasi. Lorong-lorong sepi ditemani suara pendingin ruangan yang terdengar seperti rintihan. Ridwan membawa alat pel dan kantong sampah. Pintu ruang operasi agak berat saat dibuka, seperti enggan membiarkannya untuk masuk. Lampu di dalam menyala terang, tapi suasananya tetap terasa mencekam. Ridwan mulai bekerja seperti biasa, mulai dari sudut belakang ruangan. Ia mengelap permukaan meja operasi yang dingin, dan menata alat-alat yang berserakan. Lalu ia mendengar suara seperti langkah kaki, namun tak ada siapapun. Ridwan menoleh ke belakang, dan terlihat hanya ada dinding putih dan rak besi kosong. Ridwan menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan pekerjaannya. Beberapa menit kemudian, lampu berkedip, lalu padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan.
Ridwan spontan menghidupkan senter dari ponselnya. Namun cahaya dari layar kecil itu tidak cukup menenangkan. Lalu dari balik tirai di ujung ruangan, terdengar suara tawa namun lirih, seperti suara anak-anak. Ridwan mundur pelan dan menempelkan tubuhnya ke dinding. Cahaya dari ponselnya bergoyang karena tangannya gemetar. Lalu di ujung ruangan, bayangan hitam mulai muncul. Tidak jelas bentuknya, hanya seperti kabut hitam yang menggumpal berdiri diam. Ridwan menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak, tapi terasa seperti sedang memandangnya. Dan saat Ridwan mundur satu langkah, bayangan itu melesat cepat ke arahnya. Ridwan menjerit dan lari keluar ruangan. Pintu berderit keras saat ia menutupnya. Keringat membasahi wajahnya, meski udara malam sangat dingin. Ia terduduk di lantai lorong rumah sakit, dengan ponselnya yang terjatuh ke lantai. Beberapa menit berlalu, lampu-lampu lorong perlahan menyala kembali. Ridwan bangkit pelan, lalu kembali ke ruang operasi dengan langkah ragu. Ia membuka pintu pelan-pelan. Ruangan itu sudah kembali rapi tanpa ada suara tawa dan bayangan. Ridwan berjalan perlahan ke meja tengah. Dan di atasnya, ada sebuah benda kecil. Boneka kapas lusuh seperti milik anak kecil. Ridwan mengambilnya perlahan. Ada nama, Arum, yang disulam di kainnya. Malam itu Ridwan tidak bisa tidur. Saat pagi datang, ia bertanya pada perawat tentang nama itu. Seorang perawat senior mengangguk pelan. Dulu ada anak perempuan, bernama Arum pernah dirawat di sini karena kecelakaan. Operasi dilakukan malam hari, namun dia tidak selamat karena kehabisan darah. Sejak saat itu, ruang operasi sering berantakan, seperti ada yang anak kecil bermain di sana. Ridwan hanya bisa diam, dan boneka itu masih ada di dalam tasnya. Dan entah kenapa, ia tidak tega membuangnya. Sudah 3 malam Ridwan tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan dari ruang operasi, dan suara tawa lirih kembali menyusup ke dalam pikirannya. Namun malam keempat, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Mimpi itu datang dengan begitu nyata, seolah ia tidak sedang tidur. Dalam mimpi itu, Ridwan berdiri di tengah kamar jenazah. Cahaya redup dari lampu kuning menggantung di langit-langit ruangan. Deretan kantong mayat tersusun rapi, dan semua dibalut dengan kain putih. Tiba-tiba, satu kantong jenazah di ujung ruangan tampak bergerak perlahan. Kemudian semua kantong jenazah tampak seperti sedang bernapas. Ridwan melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat seperti menapak lumpur. Kantong-kantong itu mulai terbuka satu persatu. Bukan karena ada yang membukanya, tapi seperti dibuka dari dalam. Tubuh-tubuh pucat mulai terlihat dengan wajah yang mengerikan. Lalu mata mereka terbuka serentak, dan semuanya memandang ke arah Ridwan. Lalu satu dari mereka mulai berbicara. Bibirnya tidak bergerak, tapi suara itu terdengar jelas di kepala Ridwan. Suara itu lirih serak, seperti dari dalam tanah. Kemudian suara lain menyusul, dan kini lebih banyak suara menyebut nama Ridwan. Gemuruh suara yang terus menggema semakin keras. Ridwan berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia ingin lari tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba, salah satu jenazah berdiri. Tubuhnya gemetar dengan tulang berbunyi seperti ranting patah. Ia melangkah maju mendekati Ridwan, tangannya terulur, dan jari-jari panjangnya menyentuh dada Ridwan. Lalu jenazah itu bertanya, "Kenapa kau bisa melihat kami? Kenapa kau masuk ke dunia kami?" Mata Ridwan melotot. Ia tak tahu harus menjawab apa. Suara itu berubah jadi gema yang merasuk ke dalam kepala. Ridwan menutup mata, dan tiba-tiba ia terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Kamar kosnya gelap dan sunyi, tapi dadanya masih sesak. Napasnya seperti tercekik, dan tangannya gemetar saat mengambil segelas air. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba meyakinkan bahwa itu hanya mimpi. Namun malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Ridwan kembali berdiri di kamar jenazah. Dengan semua tubuh, wajah dan suara yang sama, menyapanya kembali. Ridwan bermimpi yang sama, selama 7 malam berturut-turut. Suatu malam, setelah mimpi yang ke-6,
Ridwan melihat sesuatu di kamar kosnya. Ada jejak kaki basah di lantai, menuju ke arah tempat tidurnya. Bukan jejak manusia biasa, tapi seperti bekas kaki yang sudah hancur. Bau formalin tercium samar di udara, dan di ujung ranjangnya, boneka kapas bernama Arum duduk diam. Padahal Ridwan yakin boneka itu sudah ia simpan di laci lemari. Ridwan memeluk lututnya malam itu. Matanya tak bisa terpejam. Dan ketika hari ketujuh datang, mimpi itu berubah. Kini tidak ada kamar jenazah, tidak ada mayat. Ridwan berada di sebuah ruangan gelap. Dan ia berdiri sendirian di antara lilin. Dari kegelapan suara lirih berbisik, "Kamu sudah tahu, maka kamu harus bertanggung jawab." Ridwan menjerit dalam mimpi itu, dan saat ia terbangun ada tulisan di cermin kamarnya. Membentuk dua kata samar, "Tolong kami." Ridwan duduk di bangku kayu kecil di depan kamar kosnya. Tangannya menggenggam gelas teh, yang sudah dingin sejak 1 jam yang lalu. Matanya sembab, merah karena tak tidur selama 3 malam. Pikirannya bercabang. Hatinya pecah oleh ketakutan dan beban hidup. Ia mulai berpikir untuk menyerah, berhenti dari pekerjaan itu, meninggalkan rumah sakit dan mencari kerja lain. Mungkin sebagai kuli bangunan atau penjaga warung makan. Asal jauh dari aroma formalin dan lorong gelap penuh bisikan. Tapi kemudian ia teringat ibunya, yang tiap bulan menunggu kiriman uang dari Jakarta. Adiknya yang masih sekolah, dan hutang bapaknya yang belum lunas di kampung. Bibirnya bergetar, air mata turun diam-diam. Ridwan tidak bisa menyerah sekarang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Jakarta, Ridwan mengambil wudhu dengan khusyuk. Ia menggelar sajadah kecil di lantai kamar, lalu salat dengan air mata bercucuran. Setelahnya ia duduk membaca ayat demi ayat dari Al-Quran kecil warisan ayahnya. Setiap huruf yang dibaca terasa menenangkan. Rasa takut yang selama ini menggantung di dadanya perlahan menghilang. Ridwan memutuskan untuk berpuasa esok harinya. Puasa sunnah, sebagai bentuk ikhtiar dan permohonan perlindungan. Ia juga mulai membaca doa-doa sebelum masuk rumah sakit. Membaca ayat kursi tiap kali melintasi lorong lantai 2. Dan setiap masuk ruang jenazah, ia tak lupa mengucap salam dan istighfar dalam hati. Hari-hari berikutnya terasa sedikit berbeda. Karena keanehan itu sedikit menghilang. Tapi karena Ridwan mulai merasa tidak sendiri. Ketika ia berjalan di lorong malam hari, suara langkah kaki masih ada. Tapi kali ini, tidak membuatnya takut. Ia tetap berjalan sambil berzikir dalam hati. Saat membersihkan ruang operasi dan suara tawa lirih terdengar. Ia tersenyum kecil dan berkata pelan, "Saya hanya kerja, tidak mengganggu siapapun." Tak ada jawaban, namun suara tawa itu ikut menghilang. Malam demi malam berlalu, dan kesunyian mulai menjadi teman. Pada malam ke-14 sejak puasa dan zikirnya dimulai, Ridwan bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan mimpi menyeramkan. Ia melihat ibu-ibu tua di ujung lorong rumah sakit. Sama seperti yang pernah ia temui di kamar pasien lantai 2. Perempuan yang dulu meminta air minum. Kini sosok ibu itu berdiri, mengenakan baju bersih dengan wajah yang tenang. Ia tersenyum ke arah Ridwan. Senyuman yang lembut dan tulus, seperti seorang ibu memandang anaknya. Kemudian perlahan tubuhnya memudar, seperti kabut pagi yang tersapu sinar matahari. Ridwan terbangun dengan dada ringan, seolah satu beban besar telah lepas. Hari itu, saat bertugas di lantai 5, ia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Ruang senam yang biasanya dingin dan mencekam, kini terang oleh cahaya matahari sore. Tak ada sosok wanita berkebaya, tak ada lagi suara tangis atau langkah kaki. Yang ada hanya debu tipis dan aroma kayu tua. Ketika membersihkan ruang operasi, Ridwan merasa seperti sedang diawasi, tapi bukan dengan niat jahat. Lebih seperti rasa penasaran dari mereka yang tak bisa bicara. Ridwan menunduk sejenak, lalu membaca doa dalam hati, dan kembali menyapu lantai dengan tenang. Rahmat melihat perubahan itu. Ia mendekat saat Ridwan sedang duduk. "Napasmu sekarang lebih tenang," ucap Rahmat pelan. Ridwan tersenyum kecil, lalu menjawab, "Saya lagi belajar untuk ikhlas."
Sejak saat itu, hubungan mereka tak hanya sebatas rekan kerja, tapi seperti saudara yang saling melindungi. Sore itu, saat langit Jakarta berubah menjadi jingga, Ridwan berdiri di tepi jendela. Ia memandang matahari yang pelan-pelan turun ke cakrawala. Ada damai yang tak bisa dijelaskan. Ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, ia tidak akan lari lagi. Bukan karena tidak takut, tapi karena sekarang ia tahu. Rasa takut bisa dilawan dengan niat baik dan keimanan. Dan mungkin, itulah yang selama ini mereka tunggu. Seseorang yang tidak sekadar lewat, tapi datang untuk mengerti dan bertahan. Langit pagi Jakarta berwarna kelabu, seolah menandai perubahan besar dalam hidup Ridwan. Ia berdiri di depan meja administrasi rumah sakit dengan amplop coklat di tangan. Isinya adalah surat penerimaan kerja dari rumah sakit baru di daerah Cempaka Putih. Rumah sakit modern, yang jauh dari cerita-cerita menyeramkan. Ridwan tidak menyangka, ketekunannya selama 8 bulan ini akhirnya membuahkan hasil. Ia disambut hangat oleh kepala personalia, dan ditawarkan posisi dengan gaji yang lebih baik. Meski bahagia hatinya terasa berat, bukan karena ragu menerima pekerjaan itu, tapi karena rumah sakit tua ini telah menjadi bagian dari dirinya. Tempat pertama yang menguji ketakutannya, tempat pertama yang membuatnya benar-benar mengerti arti dari kehidupan. Malam itu adalah malam terakhir Ridwan bertugas. Ia mengenakan seragam kerjanya seperti biasa, meski tahu esok pagi ia sudah tak akan kembali lagi di sini. Dengan pelan, ia melangkah ke setiap sudut rumah sakit, lalu membersihkan ruangan seperti biasanya. Menyapu lantai yang mulai menguning di lorong-lorong, mengelap kaca jendela yang retak di sudut ruang perawatan, dan menata tempat sampah yang entah kenapa selalu miring ke kiri tiap pagi. Tapi malam ini, semuanya terasa lebih tenang. Tak ada suara langkah misterius, tak ada lagi tawa lirih maupun bayangan menyeramkan di balik tirai. Semua seperti tahu Ridwan akan pergi. Di lantai 2 ia berdiri cukup lama, menatap kamar pasien, tempat ia pertama kali bertemu sosok ibu yang minta air minum. Ia mengetuk pintu pelan, lalu mengucapkan salam dalam hati. "Terima kasih," bisiknya perlahan. Ridwan tak tahu ditujukan kepada siapa salam itu, tapi terasa penting untuk diucapkan. Kemudian ia naik ke lantai 5 menuju ruang senam. Tapi malam ini tak terasa menyeramkan. Hanya ruangan kosong dengan suara angin menyapu lantai. Ridwan duduk sejenak di kursi kayu dekat lift, mengingat semua kejadian menyeramkan yang pernah terjadi. Dari jenazah yang bangkit, suara dari dalam kantong mayat, hingga mimpi tentang wajah-wajah pucat yang memanggil namanya. Lalu ia turun perlahan, menuruni lantai demi lantai, di mana setiap langkahnya terasa seperti perpisahan. Saat tiba di lantai dasar, Rahmat sudah menunggu di ruang istirahat. Ia menyodorkan secangkir kopi dan rokok yang sudah terbakar setengah. Ridwan duduk di sampingnya tanpa kata. Setelah beberapa menit, Rahmat menoleh dan tersenyum kecil. "Kamu sudah lulus," ucapnya pelan. Ridwan hanya tertawa kecil. "Lulus dari apa?" tanyanya, meski ia tahu jawabannya. "Dari ujian yang tidak semua orang sanggup jalani. Rumah sakit ini bukan hanya bangunan tua. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Tapi kamu bisa bertahan dan mereka tahu," ucap Rahmat. Ridwan mengangguk pelan. Ia tak merasa hebat, namun merasa selamat dari segala teror. Pukul 2 dini hari, tugas terakhirnya selesai. Ia kembali ke gudang peralatan, menggantung seragamnya untuk terakhir kali. Lalu berjalan ke pintu belakang rumah sakit, pintu yang biasa digunakan petugas malam. Sebelum keluar ia menoleh sebentar, melihat lorong panjang yang kini hanya disinari satu lampu kecil di ujung. Langkahnya menyusuri lorong terasa ringan, dan saat tangannya mendorong pintu keluar, angin sejuk menyambut wajahnya. Bukan dingin yang menakutkan, tapi sejuk yang damai. Seperti pelukan dari makhluk tak kasat mata. Seperti ucapan selamat tinggal dari dunia yang tak semua orang bisa lihat. Ridwan berhenti sejenak, menutup matanya dan tersenyum. Lalu kemudian melangkah pergi, meninggalkan rumah sakit tua itu, tapi membawa semua pelajaran yang telah dia dapatkan.
Pelajaran tentang rasa takut, tentang keimanan dan keberanian untuk tetap berdiri. Meski dikelilingi oleh mereka yang telah mati.